Gua sempat curhat ke FB. Gua masih niatnya baik, nolong, bener, bikin vlog segala macam. Tuh orang bilang gua tuh orangnya tuh ya hanya mementingkan ini dan itu segala macam dan modus segala macam itu bla 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 gitu ya. Oke, haters. Lu mau komen, oke, no problem bagi gua. Tapi ingat, lu kalau komen yang banyak daripada gua sedih berlarut-larut, lu gua blok dan lu gua lapor aja gitu. Betul nggak teman-teman yang nontonnya? So, ya udahlah, damai-damai lah ya. Kalau untuk channel aku, ya tentunya hanya ingin memberikan informasi yang terbaik berdasarkan pengalaman dan sharing ketika aku memelihara kucing, dan mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman semuanya ya. Ya, halo semuanya, apa kabar? Kembali aku hari ini menemani teman-teman semuanya, cat lover semuanya, dimanapun anda berada, everywhere, every sky, every home, every rumah, every apa-apa terserah dah. Annyeonghaseyo kata orang Korea ya, Suandika kata orang Thailand ya, cari perhatian caper ke negara lain deh, dan video gua dinonton ya. Dinonton juga, mereka nggak ngerti bahasanya ya. Oke, kali ini gua akan membahas masalah soal maksudnya ya, soal luka, bukan luka di hati ya, tapi lukanya si Meok gitu loh, lukanya si Meok ya. Jadi gua ada pengalaman juga beberapa luka yang terjadi di kucing, dan di sini gua akan share kepada teman-teman bagaimana how to be a handle cat. Jadi bagaimana menangani kucing yang luka gitu ya. Dan tentunya siapkan kuota kalian. Udah ada kuotanya belum? Oke, lengkap. Yang nonton jam 12 malam kuota gratis XL boleh dong ya kan, nonton sampai habis, jangan di skip sama sekali ya. Oke. Dan ini adalah pengalaman aku ceritanya ya. Jadi kucing aku waktu itu pernah mengalami luka yang lumayan gitu, dan aku ngobatinya bermacam-macam ya. Jadi untuk pengobatan luka di sini ada 3 tahap, 3 obat yang akan gua jelasin kepada teman-teman gitu ya. Oke, kepada teman-teman. Dan pertama bisa gunakan cairan NaCl untuk membersihin luka. Kemudian teman-teman bisa memberikan pertolongan dengan mengoleskan betadine. Setelah itu ya tinggal di plester gitu, kayak ngeplester rumah. Ngeplester rumah tentunya ya. Oke, dan di sini gua ceritakan pengalaman aku nih ya. Jadi kucing aku yang bernama, kemarin kan si kucing aku tuh namanya tuh sama-sama semua karena mereka tuh akhirnya bareng-barengan gitu loh. Ada yang namanya si Pom-Pom ya kan, kemarin ada yang si Bon-Bon. Nah ini si Boni ya, si Boni. Jadi si Boni ini waktu itu ceritanya lagi kebelet wik-wik ya, pengen nge-treat gitu kemana ya. Nge-treat kemana gitu, jangan porno loh, gua nggak ngomong aneh-aneh loh ya, jangan loh. Awas loh kalau tanya porno ya. Jadi pada saat dinaikin itu si betina, tiba-tiba si betinanya itu belum mau, ogah dia, mungkin lagi PMS kali ya, lagi datang bulan ya kali dia ya, lagi datang bulan, males untuk ngeladenin si jantan kan, ogah gitu ya, kayak gitulah, misalnya lagi ngebelakangnya si suami atau si istri gitulah ya, intinya seperti itulah. Dicakar akhirnya tuh si Boni kan, terjadilah luka dalam ya kan, mulai dari luka kayak cakaran, terus luka di hati juga ada ya. Luka hati kucing ya. Nah gue bingung ngobatinya, luka itu kok nggak sembuh-sembuh ya, gue aneh ya, kayak orang penderita diabetes ya tuh kucingnya, kali ada diabetes kali atau ada apa ya, nggak sembuh-sembuh sama sekali, beneran gue sumpah. Ini luka nggak sembuh-sembuh, gue panik dong. 3 hari nggak sembuh luka menjadi-jadi, 4 hari nggak sembuh menjadi-jadi, hari ke-7 juga nggak jadi, kagak sembuh-sembuh juga. Gua bingung, nah siapa ya? Padahal gua udah ngasih, ini untuk pengobatan yang pertama tadi yang menggunakan NaCl membersihin lukanya dengan betadine sudah gua lakukan, dan so far untuk keuntungannya yang gua dapatkan di sini, dia lukanya tidak terlalu lebih mengerikan, cuman tidak menutup, lukanya tidak menutup dan tidak sembuh-sembuh gitu. Gua kan bingung ya, gua bingung nanya kepada siapa gitu ya. Ya kan, kalau nanya kepada Ikyusan gini loh, nggak mungkin kan. Nanya minta pertolongan kantong Doraemon juga nggak mungkin dong ya kan. Akhirnya gue kembali ke pengalaman gue zaman bahula banget ya, zaman tahun-tahunnya gue lagi kecelakaan dulu, pernah luka nggak sembuh-sembuh gitu kan, dari emak gue dikasih itu namanya obat Cina dan worth it gitu. Nah mereknya adalah Centayoching seperti ini gambarnya, dan juga double brown seperti ini gambarnya.
bisa didapatkan di toko-toko CD terdekat ya. Oke, toko online maksudnya teman-teman gitu ya. Gua nggak mau nyebutin nama tokonya apa deh, karena sekali lagi gua sama sekali tidak di-endorse oleh toko-toko tersebut. Jadi untuk apa menguntungkan mereka? Betul nggak? Mendingan menguntungkan gua dong, subscribe dong ya. Oke. Jadi sekarang kata gua bingung nih ya. Gua bingung, gua kasih lah tuh obat tuh di rumah, ada tuh obat luka kan, gua obatin, dan obat itu benar-benar gila, buset tuh obat tuh benar-benar parah banget, dan obat tuh bisa bikin perih banget ya. Akhirnya ya gimana lagi, supaya demi kesembuhannya ya gua cobain gitu loh, dan obatnya benar-benar worth it gitu loh, berjalan gitu loh, bagus gitu. Harganya sekitar 20.000 atau 30.000 sih, murah sih, satu botol gede gitu ya, lumayan ya. Gua lagi gak ada stoknya ya. Terus benar-benar bekerja, dan hari kedua udah mulai kering, hari ketiga kering. Hari keempat, kelima udah mulai menutup sekian persen. Gue yakin nih bisa ya. Tapi gue ngobatinya penuh dengan perjuangan juga sebenarnya. Penuh dicakar-cakar, digebuk-gebukin juga sama tuh si Boni ya. Karena itu obat pelit banget. Ketika dioles dia langsung wow gitu loh, kagetnya gitu ya. Kayak orang disirami air panas gitu, kaget gitu tiba-tiba kan melatah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi pengalaman gue sih itu berhasil. Dan menurut gue sih obat itu memang menyakitkan. Menyakitkan di awal nggak apa-apa, tapi manis di ujung-ujungnya kan enak ya. Menyakitkan di pacaran, ujung-ujungnya nikah, enak dong. Masa sih? Yeay, oke. Curhat nih. Oke, dan itu bagus sekali ya. Kalau untuk double brown di sini gue ingin sharing, kalau double brown tuh dia ketika diolesin ke luka, nanti dia warnanya tuh kayak warna ke biru-biruan, ke abu-abuan, kayak bekas ditonjok sekampung gitu, kayak bekas ditonjokin preman sekampung, atau mungkin lu lagi curamor ke rumah orang, tiba-tiba lu digebukin sekampung, kayak gitu tuh model tuh, biru-biru di mana-mana gitu ya. Oke. Jadi itu bagus banget juga untuk membantu ya luka-luka kayak gitulah. Dan kalau menurut gua sih dua-duanya bagus sih ya, dua-duanya bagus. Karena mereka dua-dua obat ini diciptakan, kalau nggak salah yang pertama lahirnya adalah Tentayocin, yang pertama tadi gue sebutin yang cap kapal itu, dia dilahirkan pada tahun 1922. Lahirnya bukan dari rahim ya, tapi dari pabrik gitu ya. Ada sejarahnya sih, ada tabib Shinsei yang bikin satu obat buat para korban perang dunia pertama kalau nggak salah ya, perang dunia pertama. Jadi waktu itu diberikan, perang dunia kedua kalau nggak salah sih Hiroshima, bom atom ya kan, ngebom dirimu deh kayaknya, pengen masih jomblo nih soalnya. Jadi di sini diciptakan untuk mengobati tentara Cina yang terluka, dan memang berhasil bagus sekali. Dan obat itu juga gue punya pengalaman juga sih, kalau ada jamur, obat tuh bisa juga diolesin di bagian jamur. Jadi karena dia di sini nih mengandung satu macam kayak kalau di kimia itu atau di dokter barat tuh semacam kayak alkohol, tapi kalau di Cina itu dia seperti kayak arak, dan dia tuh bersifat alkohol yang membunuh bakteri-bakteri yang dalam kulit dan menyembuhkan luka dengan cepat dengan kandungan herbal dan lain-lainnya. Dan juga kayaknya tidak berbahaya juga sih, karena kucing aku juga sempat menjilatinya ya. Gua kan juga bingung gitu ya, ngejilatnya gimana tuh, ada koit atau enggak ya gitu ya. Pengennya nyembuhin malah koit itu kucing. Kayak nggak mungkin ya kan. Ya, jadi itu dua bagus sekali. Dan yang kedua tuh double brown, yang double brown yang tadi teman-teman bisa zoom tadi itu, teman-teman skip, bukan skip ya, jangan di skip video gua. Maksudnya tuh dibalikin lagi, lihat yang double brown, teman-teman screenshot, lihat itu diciptakan setelah Tentayocin di tahun 1922, dia mungkin di tahun 1923, 4 atau 5 atau 6, nggak ngerti lah ya. Soalnya data autentiknya nggak gua nemu. Gua searching di Google kagak nemu ya kan, gua cari ke Mbah Dukun juga kagak nemu, juga nggak ada yang tahu ya, bingung deh ya kan. Pengen hubungin ke toko dia, nggak ngerti deh, tulisannya kotak-kotak semua, gua ngertinya bacaan ABC deh gitu ya. Ya udah, jadi seperti itu ya gitu teman-teman ya. Untuk yang pengobatan yang satu lagi sih, yang gua saranin sih, kalau untuk ada gua punya teman pengalaman. Jadi baru beberapa hari ini gua dapat informasi dari dia bahwa dia mempunyai kucing yang lukanya tuh di leher dan nggak sembuh-sembuh selama setahun katanya. Setahun, gila loh. Itu luka setahun nggak sembuh-sembuh. Tapi tidak infeksi karena dia sering perawatan terus, dari ke dokter sudah, ke sana sini sudah. Kata dokter itu tidak mungkin dijahit karena di bagian leher ini kalau dikasih kolar dia akan keluar lagi dan akan terbuka lagi jahitannya. So dia bingung, mulai dari propolis lah, proposal lah, propol apalah, pokoknya segala macam deh diobatin.
kagak sembuh-sembuh yang namanya itu luka. Bingung dong dia dong. Nah suatu hari juga dia juga searching kayak Google segala macam. Zaman sekarang kan udah canggih, nggak kayak dulu ya, zaman yang ngetik ya, zaman kita kalau main halo-halo pakai kaleng ya, tempurung halo gitu ya. Ini udah canggih. Dia searching di YouTube kagak dapat, dia searching di Google dapat, akhirnya dia searching di toko online shop lah yang tidak disebutkan namanya ya. Jadi di sana dia searching dapat dan dia cobain. Nama obatnya adalah Tarosilin. Kalau taro mungkin kata orang bule itu atau orang Jepang biasa diartikan dengan tales ya. Tapi ini enggak, ini bukan tales ya. Jangan salah. Ini bukan tales. Ini adalah semacam obat kimia yang sangat ampuh banget. Aku dengar pengalaman dia setelah 5 hari oles, lukanya tuh yang tadinya katanya 2 cm jadi 1 cm katanya, dan perlu pengobatan 2 minggu saja, luka yang 1 tahun itu sembuh gitu loh. Nah, jadi itu hanya mengobati luka ya teman-teman ya, luka kayak itu yang kucing gitu ya. Tapi kalau untuk mengobati kayak luka hati atau luka perasaan, baper atau galau atau apa ya, berobatnya ya nggak tahu deh, ke psikolog kali ya, bukan ke aku ya, karena gue spesialis kucing ya. Tapi gue juga ada sih ngebahas di beberapa vlog gue tentang masalah percintaan. Oke teman-teman, kayaknya gue nggak panjang lebar lagi, dan jangan lupa di subscribe. Please subscribe gue itu. Udah 800 lebih, thank you so much untuk yang semuanya sudah subscribe. Dan so ya udahlah, damai-damai lah ya kalau untuk channel aku ya, tentunya hanya ingin memberikan informasi yang terbaik berdasarkan pengalaman dan sharing ketika aku memelihara kucing, dan mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman semuanya ya. Dan sorry untuk para yang suka nyinyir, kayaknya gue nggak mau tanggapin, gue tinggal blok aja. Dan juga ya itu aja deh. Thank you for watching, see you in the next video. Goodbye all, jangan lupa subscribe, bye.